menutupi seluruh area seperti selimut tebal yang mematikan. Riak energi hitam yang tadinya mengamuk kini menghilang. Hanya sisa asap tipis yang bergulung pelan di udara. Ratusan batu raksasa sebelumnya melayang karena benturan, sekarang sudah jatuh bertebaran, menghantam tanah retak jurang dimensi. Pulau Segoro III sendiri miring hampir 30 derajat. Permukaannya penuh retakan, reruntuhan logam, dan lumuran darah iblis yang masih mengepul. Perisai biru perak yang melindunginya berkedip lemah. Suara listrik kecil terdengar di segala arah, menandakan pulau terbang Segoro III mengalami kerusakan yang parah. Di atasnya, bayangan 4 pulau terbang manusia Durmanada Durga dan 3 pulau pengawal melayang stabil. Lampu-lampu energi mereka menyala terang, seolah-olah menjadi garis pemisah yang menegaskan manusia saat itu menang. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada perayaan, hanya suara nafas berat, dentingan logam yang jatuh, dan beberapa prajurit yang duduk tertunduk menekan luka mereka masing-masing. Ki Ageng Segoro menancapkan pedang peraknya ke permukaan batu. Pedangnya bergetar halus, seakan ikut lelah setelah pertarungan panjang. Master tua itu bersandar sebentar, menarik nafas yang terdengar jelas berat dan dalam. Setengah pasukan iblis telah musnah. Kali ini kemenangan kita cukup besar. Ki Ageng Segoro berucap datar, tanpa nada puas, hanya sebuah laporan objektif dari seorang veteran perang. Ki Brawijaya melangkah pelan mendekati tepi pulau. Ia mengusap wajahnya, bagian pipinya berlumuran darah, namun bukan miliknya. Tidak menjadi hitungan kemenangan besar, karena mereka ternyata memiliki pulau terbang. Sama saja, kita hanya memenangkan pertempuran kecil. Nada Ki Brawijaya keras, tapi bukan marah, lebih ke analisis dingin dari seorang prajurit lama yang tahu apa artinya keunggulan. Ki Pandu Dewanata berdiri tidak jauh dari keduanya. Matanya menatap jurang hitam tempat pulau tengkorak itu menghilang. Meskipun pulau terbang yang kita lihat milik para iblis itu masih terlihat kasar, tapi hanya butuh waktu, mereka akan memiliki yang serupa seperti milik kita. Desingan angin jurang dimensi terdengar keras, seakan menginformasikan ucapan Ki Pandu. Di kejauhan, kilatan energi hitam muncul dan hilang seperti lampu yang rusak. Ki Jagatseto menyilangkan tangan, aura beratnya membuat batu kecil di sekitarnya retak perlahan. Itu benar, ini akan menjadi masalah besar. Kita harus melaporkan ke leluhur tua Sang Hyang Wiko. Ki Ageng Segoro menghela nafas panjang, menarik pedangnya kembali ke lantai itu. Baiklah. Sebelum itu, kita akan cek dulu bocah itu. Kalau dia mati di dalam, semua ini akan sia-sia. Mereka berjalan mendekati portal yang masih terbuka. Portal itu nampak sekarat, cahaya emas hitamnya menyala mati. Kemudian, tiba-tiba, portal berguncang keras. Cahaya emas hitamnya melonjak, memecah udara seperti listrik. Pertakan kemudian menjalar dengan cepat. Semua orang langsung mundur. Portal meledak terbuka. Semburan cahaya menghantam pulau sampai membuat tanah bergetar. Dua sosok keluar dari dalam, Tori dan Lunar. Tori berdiri tegak, mantel hitam emasnya berkibar tipis meskipun tidak ada angin di sekitar. Aura tubuhnya seperti tekanan gravitasi buatan, padat, berat, dan membuat leher para prajurit refleks menunduk sedikit. Mata emasnya bersinar terang, mata satunya hitam dengan lingkaran merah yang berputar lambat, memancarkan energi yang tidak dikenal oleh siapapun. Ia melihat sekeliling, nampak kebingungan. Semuanya ini, apakah kita memenangkan perang lagi? Syukurlah jika begitu. Di sampingnya, Lunar masih memegang lengan Tori dengan erat. Nafasnya teratur, tapi pandangannya seperti sedang mengecek keadaan fisik Tori tanpa henti. Ki Ageng Segoro langsung melangkah cepat mendekat, tatapannya tajam dari ujung rambut hingga ujung kaki Tori. Nak Tori, apakah kau berhasil? Tori mengangguk sekali dan tenang. Benar senior, aku telah berhasil, hanya butuh sedikit penyelarasan saja. Begitu kata itu keluar, pecahan semesta di belakang mereka tiba-tiba hancur total, seperti kaca raksasa yang dijatuhkan dari ketinggian. Pecahannya meledak
dan menghilang menjadi debu emas hitam. Portal langsung tertutup otomatis. Semuanya terdiam. Kemudian Sally yang berdiri tidak jauh dari sana perlahan membuka mata lebar-lebar. Tangannya gemetar kecil, bukan karena takut, tapi karena menyadari sesuatu. Sial, perkembangan Kapten sungguh mengerikan. Belum lama ia berada di peringkat 6, dan belum lama ia baru saja naik peringkat 7. Tapi sekarang pondasinya jauh lebih padat. Kapten sekarang sudah jauh lebih kuat dariku. Bon dan Jaka juga saling menatap. Bon mengangkat bahunya. Jaka nyengir sambil berpose seperti biasa, menaruh satu tangan di pinggang dan satu lagi mengusap dagunya. Dia selalu pamer, tapi kurang memiliki gaya dan elegan sepertiku. Aku membayangkan Tori berpose sepertimu, Jaka. Seketika aku berubah menjadi pink. Bagus, hanya tinggal kau pakai rok saja, Bon. Jahanam kau, Jaka. Beberapa prajurit hampir tertawa, tapi menahannya karena Ki Pandu sedang memperhatikan Tori dengan serius. Tori menggaruk kepala belakangnya. Ia memang tahu semua orang memperhatikannya, tapi berpura-pura tidak mengerti. Semuanya, kalian ini kenapa? Seperti melihat sesuatu saja. Ki Pandu melangkah mendekat, menepuk bahu Tori. Namun seketika itu juga, aura Tori memantul balik secara otomatis. Meskipun itu sangat tipis, Ki Pandu sedikit mengangkat alis karena kagum. Kau benar-benar sesuatu, nak Tori. Tidak melebih-lebihkan jika kau adalah harapan 9 semesta. Tori menganggukkan kepalanya sekali lagi. Sudah cukup, senior. Jangan membuatku malu di hadapan para master ini. Ki Brawijaya menggerakkan bahunya, kemudian menunjuk Tori dengan ibu jarinya. Ki Pandu memang benar, tapi kau harus terus berkembang, bocah. Jangan pernah bermalas-malasan. Itu sudah pasti, senior. Terima kasih. Ki Jagat Seto kemudian menoleh ke arah bintang timur. Suaranya datar dan tegas. Cukup bicaranya. Kita harus segera pergi. Ada hal penting yang harus kita sampaikan kepada leluhur tua. Ki Ageng Segoro menepuk bahu Tori pelan. Baiklah, mari sekarang kita pergi. Tori menarik nafas sedikit berat setelah tekanan energi penyelarasan. Ia menunduk ke arah lunar. Kamu baik-baik saja? Ya, aku selalu baik-baik saja, suami. Tori tersenyum. Kemudian mereka menaiki pulau terbang masing-masing. Durma Nanda Durga memimpin barisan. Segoro 3, meskipun rusak parah, tetap mengikuti dari belakang dengan suara mekanik setiap beberapa detik. Langit jurang dimensi kembali gelap. Mereka pergi, namun semua orang tahu perjalanan mereka berikutnya akan jauh lebih berat dibanding peperangan tersebut. Di benteng Aurora Timur, Baleirung Agung malam harinya. Cahaya aurora yang memantulkan dari langit-langit kristal membuat Baleirung itu nampak seperti pusat komando strategi militer kelas tertinggi. Kristal-kristal besar di atas memecah cahaya biru, hijau, dan putih menjadi pantulan tajam yang menerangi setiap detik ekspresi orang-orang di dalamnya. Suasana ruangan terasa begitu luas. Namun, aura para master membuat udara seolah padat seperti ruangan bertekanan tinggi. 12 pilar naga emas berjajar melingkari meja bundar obsidian raksasa. Masing-masing memancarkan cahaya tipis seakan memonitor siapa saja yang memasuki ruangan itu. Dinding batu kuno dilengkapi ukiran strategi perang, formasi pertahanan, dan sejarah pertempuran. Semuanya memantulkan suara setiap nafas menjadi gema yang halus. Ki Jagat Seto duduk tegap, kedua tangannya bersedekap. Setiap kali ia menarik nafas, udara sekitar tubuhnya bergetar tipis, bukan karena amarah, melainkan karena kekuatan besar di dalam tubuhnya yang sulit dikendalikan sepenuhnya. Ki Ageng Segoro bersandar, tapi matanya tidak pernah benar-benar santai. Pedang perak kecil di jarinya berputar-putar, berputar sangat cepat, seperti kibasan seorang yang sedang menghitung skenario terburuk. Ki Pandu Dewanata tetap fokus pada peta obsidian di atas meja. Matanya menghitung setiap simbol gelap yang terukir di permukaan. Seolah jika ia mengalihkan pandang sebentar saja, satu benua bisa hilang dari peta. Di barisan belakang, Sally, Bon, Jaka, Sunny, dan Rio duduk dengan rapi. Tidak ada dari mereka yang bersuara.
Bahkan Bond yang biasanya meledak-ledak memilih diam hanya karena tekanan aura para master terasa seperti menahan tenggorokannya. Tori duduk di sisi kiri meja utama, tubuhnya tegap, tapi rahangnya mengeras. Lunar di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam erat di bawah meja. Tangan Lunar gemetar halus, hanya bisa terlihat oleh Tori. Meskipun wajahnya berusaha tenang, ia jelas sedang menahan kekhawatiran. Dan tiba-tiba, pintu ballroom terbuka pelan. Suara gesekan batu terdengar jelas dan langsung memotong semua percakapan tak bersuara di ruangan. Cahaya putih kemasan menyelinap masuk seperti kabut bercahaya. Sosok itu masuk perlahan. Ki Sang-hyang Wiku, rambutnya putih panjang hingga ke pinggang. Jubah putih bergaris emas yang nampak seperti menyimpan cahaya di setiap lipatannya. Setiap langkahnya terdengar lembut, namun menghasilkan getaran kecil di lantai batu. Efek tekanan spiritual tingkat tinggi dari seseorang yang telah hidup ribuan tahun. Ki Brawijaya menutup pintu di belakang kemudian duduk tanpa suara. Semuanya langsung hening. Ki Sang-hyang Wiku berjalan menuju kursi kepala meja, kemudian duduk perlahan. Tubuhnya tegap dan penuh wibawa. Tidak ada satupun orang yang bergerak. Kemudian suaranya terdengar. Aku sudah tahu semuanya mengenai apa yang semuanya khawatirkan. Semua orang otomatis menoleh, beberapa bahkan menahan nafas. Ki Sang-hyang Wiku kembali mengatakan, Oh, sebenarnya kejadiannya sudah cukup lama. Namun akhirnya yang dikhawatirkan telah terjadi. Ia mengetuk peta obsidian di atas meja. Titik gelap utara peta menyala samar. Ki Sang-hyang Wiku menjelaskan, Benteng Langit sudah mengirim pesan lewat kristal jiwa 3 jam lalu. 18 master pembuat palu terbang dulu menghilang beberapa tahun lalu. Dan sekarang tiba-tiba Pulau Iblis telah muncul. Bisa kalian asumsikan sendiri. Ki Ageng Segoro menghentikan putaran pedangnya kemudian bersuara, Jadi dugaan kita benar, ada yang berkhianat. Ki Sang-hyang Wiku menggeleng pelan. Secara pastinya bukan berkhianat, Segoro. Tapi mereka terkontaminasi dan menjadi budak iblis. Mereka disembunyikan di medan perang iblis pusat, tempat yang bahkan aku sekalipun tidak bisa sembarangan memasukinya. Ruangan langsung turun beberapa derajat. Rio bahkan menggigit bibirnya. Sani menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya lagi. Ki Pandu Dewanata kemudian berkata, Master, Chaos Order ke-9 saja tidak bisa. Seberbahaya itukah kedalaman wilayah iblis? Ki Sang-hyang Wiku tidak langsung menjawab. Ia perlahan menoleh ke arah Tori. Semuanya mengikuti arah tatapannya. Tori tetap diam, wajahnya datar, tapi matanya sedikit menyipit. Lunar mengencangkan genggaman tangannya. Ki Sang-hyang Wiku berbicara, Bukan persoalan bisa atau tidak menyusup ke wilayah iblis. Tapi satu-satunya cara agar para iblis tidak memiliki alat seperti pulau terbang, maka kita harus menyelamatkan atau membunuh mereka yang telah menjadi budak iblis. Dari semuanya, Nak Tori yang mampu melakukannya. Tori mengangkat sedikit alisnya. Aku, leluhur tua. Dengan kemampuanku saat ini, aku takut. Ki Sang-hyang Wiku menatapnya dengan tajam. Tidak perlu merendah, Nak Tori. Bahkan saat kau berada di Chaos Order ke-6, kau bahkan sudah mampu berbaur dengan para iblis tanpa terkontaminasi, bukan? Sekarang kau sudah berada di peringkat ke-7 puncak. Paling sekitar 20 tahun lagi kau akan bisa naik ke peringkat 8. Ditambah kau sekarang memiliki jantung semesta. Bahkan di masa depan kau mungkin akan jauh lebih luar biasa dari master tua ini. Para master di ruangan saling pandang. Beberapa seperti baru sadar
bahwa Tori bukan lagi sekedar pemuda berbakat, tapi ia adalah aset strategis yang bernilai tinggi. Ki Sang Hyang Wiku mengetuk mejanya lagi. Petanya kemudian berubah. Tampilannya menjadi wilayah hitam pekat, gunung tengkorak, lautan darah, langit merah tua. Ruangan seketika lebih mencengkam. Ki Sang Hyang Wiku berkata lagi, Aku katakan dengan jelas, misi utama yang harus Nak Tori lakukan adalah menyusup dan menyamar, berbaur dengan para iblis dan mencari keberadaan para master pembuat artefak pulau terbang. Jika memungkinkan, selamatkan atau bunuh mereka. Bon memukul meja dengan pelan. Jahanam, masuk sarang iblis pusat. Itu bukan misi, itu bunuh diri. Jaka menyeringai, suaranya rendah. Tapi aku siap kapanpun untuk ikut. Sally melirik Tori, matanya dalam. Kalau Tori pergi, maka aku juga ikut. Tori kemudian menggeleng. Tidak, kalian akan tetap di sini. Aku akan pergi sendiri. Lunar langsung menoleh dengan cepat. Suami, Tori menatapnya sebentar, kemudian memotong. Aku tidak akan membawa siapa-siapa, karena hanya aku di sini yang tidak bisa terkontaminasi iblis. Aku tidak bisa membahayakan lainnya. Aku harap kau paham, Lunar. Lunar menggigit bibir. Ia menunduk, bahunya sedikit turun tanda ia menyerah. Ki Sang Hyang Wiku mengangkat tangannya. Kristal hitam emas muncul dan memancarkan aura berat. Bawalah kristal ini. Di dalamnya tersegel kekuatanku. Jika kau bertemu Raja Iblis dan harus melawannya, pecahkan kristalnya dan kau akan memiliki sedikit waktu untuk kabur. Tori mengambil kristal itu dengan kedua tangan. Kristal itu terasa dingin namun stabil. Baiklah, dengan ini aku masih punya harapan untuk lolos. Ki Sang Hyang Wiku tersenyum tipis. Maafkan aku, Nak Tori. Kau tidak punya waktu untuk berpikir. Tapi aku yakin kau pasti berhasil. Ingat, jangan paksakan dirimu. Jika tidak bisa menyelamatkan mereka, maka bunuhlah mereka. Dengan begitu, harapan para iblis akan pupus. Baiklah, aku akan menerima misi ini, leluhur tua. Ia menatap seluruh anggota pasukan. Dengarkan aku, skuad singa terbang. Setelah aku pergi, Sally yang akan memimpin sementara. baiklah. Hati-hatilah, Kapten. Kami menunggu kedatanganmu kembali. Keheningan kembali turun. Ki Ageng Segoro berdiri dan menepuk bahu Tori dengan keras. Tori sedikit oleng. Sebenarnya kau tidak wajib menerima misi ini, Nak Tori. Tori kemudian tersenyum kecil. Aku akan baik-baik saja, senior. Ki Sang Hyang Wiku bersuara sekali lagi. Persiapan akan selesai malam ini. Kau akan berangkat fajar besok, Nak Tori. Siap, baik leluhur tua. Ki Sang Hyang Wiku berdiri. Semuanya kemudian ikut berdiri. Baiklah, pertemuan hari ini selesai. Ia kemudian berjalan menuju pintu, tempat sebelum keluar, dan langkahnya berhenti. Nak Tori, berusahalah untuk tidak mati. Apapun yang terjadi, nyawamu jauh lebih penting. Dimengerti, leluhur tua. Pintu langsung tertutup. Keheningan total, dan Jaka akhirnya angkat suara. Jangan lupa bersenang-senang malam ini, Tori. Dan Bon langsung bernyanyi dengan cempreng. Oi, senangnya dalam hati jika beristri banyak. Kalian berdua, diamlah. Tori hanya tersenyum tipis sambil menggeleng pelan. Di luar jendela, aurora semakin terang. Cahaya berpendar di langit seperti tanda bahwa dunia bersiap menghadapi pergerakan besar. Dan Tori tahu, fajar besok bukanlah perjalanan biasa. Itu adalah langkah pertama menuju kedalaman neraka yang bahkan para master takut untuk memasukinya. Sementara itu, di benteng Aurora Timur, halaman dalam pada waktu subuh, udara pagi terasa seperti pisau tipis yang menusuk di setiap tarikan nafas. Embun masih menggantung di daun-daun kristal es, dan seluruh halaman dalam dipenuhi hawa kaku yang seperti menekan dada setiap orang yang ada di sana. Langit masih gelap kebiruan dengan garis tipis jingga membelah ufuk timur. Fajar belum sepenuhnya muncul, namun warna-warna cahaya
yang menyelinap lewat celah awan membuat halaman batu putih itu seperti altar kuno yang sedang menunggu sebuah ritual penting. Para penjaga berdiri berbaris rapi. Armor mereka memantulkan cahaya kebiruan dari lampu-lampu energi. Tidak satupun berani bersuara. Bahkan suara kaki seekor burung kutub sekalipun tidak terdengar. Seolah seluruh dunia menahan nafas karena seseorang akan pergi ke tempat yang tidak seharusnya dikunjungi. Di tengah halaman, Garuda kecil sudah disiapkan. Kapal 2 kursi dengan kerangka logam aurora memancarkan kilau campuran biru dan emas. Sayap energinya yang merah emas bergetar lembut, seperti sepasang paru-paru raksasa yang bersiap menghirup udara langit. Angin dari reaktor kapal bertiup halus namun dingin, membuat mantel hitam emas Tori berkibar setiap beberapa detik. Wajahnya tetap tenang seperti seseorang yang sudah menerima takdir jauh sebelum orang lain mengatakannya. Di sampingnya, Jaka memeluk 2 barang kesayangannya, tas raja dan kotak tinta suci sebesar peti makam tentara. Jemarinya gemetar kecil, bukan karena takut, melainkan karena udara subuh yang benar-benar menusuk tulang. Di sisi lain halaman, Sally berdiri tegap, tangan kanannya mengepal begitu keras sampai kuku jarinya memutih. Bon menyandarkan pedang raksasanya di bahu, pura-pura santai, namun rahangnya tegang, tidak bisa membohongi siapapun. Sunny memeluk busurnya erat-erat, matanya masih merah karena tidak tidur semalaman. Rio memasukkan kedua tangannya ke saku, nampak santai tapi tatapannya penuh perhatian. Dan yang paling dekat dengan Tori, Lunar. Ia melingkarkan kedua lengannya di pinggang suaminya, bahunya bergetar halus. Dahinya ia tempelkan ke dada Tori, menarik nafas panjang seakan ingin mengingat aroma itu selama mungkin. Seolah ia takut aroma itu tidak akan kembali. Hening panjang menguasai halaman sampai Ki Ageng Segoro maju. Ki Ageng Segoro melangkah. Suaranya langsung memecah udara subuh. "Nak Tori, aku tidak rela kau pergi. Tapi kau satu-satunya yang memiliki ajian pemurnian. Jika terjadi apa-apa denganmu." Ucapannya seperti pedang berat yang dijatuhkan ke lantai. Semua orang tahu itu bukanlah sekedar kekhawatiran. Itu rasa sayang dan hormat seorang tetua pada seorang murid yang melebihi batas murid. Ki Pandu Dewanata ikut maju melangkah. Mantel panjangnya berkibar karena angin reaktor. "Benar, Nak Jaka memang bisa membuat raja pemurnian, tapi sumbernya tetaplah ada padamu." Ki Jagat Seto menyusul dengan langkah mantap. Aura beratnya membuat beberapa prajurit nyaris tersungkur. "Dan kau terlalu berharga untuk masuk sendirian ke sarang iblis, Nak Tori." Tori menatap mereka satu persatu. Mata para master memantulkan cahaya fajar yang mulai muncul. Semuanya menyimpan kecemasan, tapi juga kepercayaan penuh. Ia menarik napas panjang, kemudian tersenyum kecil. "Aku tahu semuanya khawatir, tapi jika aku tidak pergi dan para iblis berkembang, kemudian memiliki artefak pulau terbang dan jumlahnya banyak, maka ajian pemurnian tidak akan menjadi unggulan lagi." Setelah itu, Tori menatap ke belakang, ke arah Ki Sang Hyang Wiku yang berdiri diam seperti patung. Jubah putih emasnya melampai pelan. "Leluhur tua, aku sudah siap untuk berangkat." Ki Sang Hyang Wiku mengangguk pelan, cahaya tuanya seolah meredup sedikit. "Aku menyayangkan kau harus pergi, Nak Tori. Tapi aku juga tahu hanya kau yang bisa." Hening menyelimuti. Angin subuh berganti seolah ikut mendengarkan. "Aku berjanji, aku akan kembali hidup-hidup." Ki Ageng Segoro mendengus keras tapi tersenyum getir. "Baiklah, pegang janjimu bocah nakal. Pulanglah dengan selamat. Benteng Aurora Barat akan selalu menjadi rumahmu." Tori tertawa kecil, suara yang membuat seluruh skuad sedikit lega. Ki Sang Hyang Wiku akhirnya maju. "Baiklah, keputusan telah final. Tori dan Jaka akan berangkat ke Benteng Langit terlebih dahulu. Jaka akan membuat raja pemurnian raksasa di sana, dan Tori akan melanjutkan sendiri ke medan perang iblis pusat setelah itu." Jaka langsung mengacungkan tangannya. Siap leluhur. Aku akan membuat Benteng Langit tercerahkan dengan gayaku." Pedang Bon menepuk punggung Jaka. "Jaka,
Jangan buat kami malu, jahanam! Kapan aku buat malu, Bon? Justru aku membuat kalian bangga. Sally maju, mata dinginnya melembut sedikit. Kapten, kembalilah. Kami akan terus menunggumu. Sudah pasti, aku serahkan skuad padamu, senior. Kemudian, Lunar mengangkat wajahnya, menatap suaminya dari bawah. Aku akan menunggu. Berapa lama pun itu, suami. Percayalah, aku akan kembali, Lunar. Tori kemudian menoleh ke seluruh halaman. Baiklah, sampai jumpa lagi. Tori dan Jaka kemudian naik kapal. Pintu samping menutup otomatis. Energi kapal meningkat. Sayap merah emasnya mulai menyala terang. Garuda kecil terangkat dari landasan. Debu putih langsung berterbangan. Dan kemudian kapal melesat menembus langit subuh, meninggalkan jejak api merah emas sepanjang beberapa ratus meter. Semua mata memandang ke atas. Sunny menggenggam busurnya. Rio menghela nafas dalam, kemudian memberikan senyum setengah hati. Ya, memang seperti itu, Tori. Jika dia bilang balik, maka ia pasti balik. Kita tunggu saja. Hehehe. Sepertinya asik, Rio. Kapan kita bisa main-main ke sarang iblis? Hehehe. Akan tiba saatnya, Krepa. Bersabarlah. Sally menatap Lunar yang masih berdiri diam di tempat Tori sebelumnya. Kita akan menjalankan tugas seperti biasa, meskipun tanpa kapten. Aku akan menjadi bagian skuad singa terbang sekarang dan menunggu kepulangannya. Berusahalah, Kak Lunar. Hehehe. Fajar akhirnya pecah. Cahaya jingga menyebar, menerangi halaman yang kembali sunyi. Di dalam Garuda kecil, awan tebal mulai bergulung ketika kapal menembus langit yang tinggi. Jaka membuka kotak tinta kecil. Tori, apa kau yakin dengan keputusanmu ini? Tentu saja, Jaka. Tantangan adalah guru yang selalu membuatku bertambah kuat. Baiklah. Aku setuju dengan itu. Semoga kau berhasil, Tori. Tori hanya membalas dengan senyuman kecil. Di depan mereka, benteng langit muncul seperti istana suci di atas awan. Dan jauh di ujung dunia, medan perang iblis pusat sudah menunggu. Lautan hitam, gunung tengkorak, angin merah darah, dan 18 meter budak iblis. Tori memejamkan mata sesaat. Troy, kita akan beraksi lagi. Hehehe. Baiklah, mari kita akan obrak-abrik wilayah iblis sekali lagi. Garuda kecil itu menukik masuk ke dalam kabut awan dan menghilang dalam putihnya langit. Garuda kecil menukik tajam di antara gumpalan awan putih yang bergerak perlahan namun berat. Sayap energi mengeluarkan getaran cepat yang membuat seluruh badan logam Aurora berderik halus. Tori menegang sebentar di kursi pilot, memastikan stabilitas kemudi. Jaka di sampingnya memegangi kotak tinta suci agar tidak terguncang terlalu keras. Setelah 7 hari penuh penerbangan tanpa henti, mereka melewati badai energi, kabut hitam, dan 2 kali hampir ditabrak makhluk bersayap dari luar lapisan awan. Dan akhirnya, suara logam raksasa bergesekan terdengar sangat keras. Pintu gerbang benteng langit terlihat membukanya perlahan. 2 daun logam Aurora setebal puluhan meter bergerak seperti rahang raksasa, membuka dari tengah dengan kecepatan yang terkontrol. Dari celah itu, cahaya matahari pagi menyelinap, masuk dan memantul ke dinding batu putih yang menjulang hampir vertikal tanpa batas. Benteng langit bukanlah sekedar bangunan. Dari kejauhan saja bisa terasa tekanan halus yang menunjukkan sistem keamanan spiritual tingkat tinggi. Tori menahan nafas, matanya menyipit, mengamati jalur masuk yang nampak kecil dari jauh tetapi sebenarnya sangat luas. Jaka langsung berseru, gerbang dengan nuansa klasik. Aku suka tempat seperti ini, Tori. Semoga di dalamnya tidak membosankan. Pastinya ada keunikannya sendiri di setiap benteng Jaka. Jangan berharap lebih. Kita saat ini berada dalam alam peperangan. Garuda kecil meluncur perlahan, masuk ke dalam celah gerbang yang terbuka penuh. 4 lapis perisai energi biru nampak bergelombang di udara, lalu memindai kapal dari ujung ke ujung. Setelah sinar itu mereda, barulah lapisan terdalam gerbang memberikan akses masuk. Mereka mendarat di sebuah landasan batu luas. Para penjaga berdiri tegap dari kiri dan kanan,
membawa tombak energi dan menggunakan seragam putih kebiruan. Beberapa penjaga mengangguk dengan hormat. Selamat datang di Benteng Langit, Kisanak. Jaka langsung maju setengah langkah, dagunya sedikit terangkat. Apa? Kisanak? Kau? Apa kau tidak mengenaliku? Aku adalah Ki Jaga Guntur, Great Lord of Suggestion. Tori menyahut tanpa nada kesal, hanya datar seperti biasanya. Tempat ini jauh dari benteng lainnya, Jaka. Mereka mungkin tidak mengenali kita. Tori kemudian menoleh ke arah prajurit itu. Terima kasih kawan, kami dari benteng Aurora, di mana kami harus bertemu dengan leluhur tua. Seorang penjaga menjawab dengan nada hormat, namun tetap formal. Leluhur tua, tidak ada yang benar-benar tahu di mana beliau berada, Kisanak. Tapi kalian bisa mencarinya sendiri. Kadang beliau bisa menjadi siapa saja. Kadang pengemis, kadang pedagang, kadang anak kecil. Yang pasti, beliau selalu ada di sekitar sini, tidak pernah pergi dari Benteng Langit. Jaka mengaruk kepalanya sambil manyun. Tori hanya mengangguk sedikit menerima informasi itu. Jadi begitu, terima kasih kawan. Ya, berhati-hatilah, nikmati harimu, Kisanak. Mereka berdua melangkah masuk melewati koridor luar menuju kota dalam Benteng Langit. Dan begitu memasuki area itu, Jaka mendadak berhenti dan matanya melebar. Jalan tanah lihat padat, rumah-rumah kayu sederhana, atap rumbia, beberapa dinding bambu, gerobak ditarik oleh kerbau yang lewat dengan pelan. Asap kayu bakar, teh jahe mendidih, sayur rebus, dan nasi daun pisang tercium dari berbagai penjuru. Pasar kecil terbentang di depan mereka. Ada pedagang sayur, penjual tempe, penjual anyaman, dan anak-anak berlarian mengejar layang-layang daun kelapa. Jaka mengangkat kedua tangannya ke udara. Ini, benarkah ini Benteng Langit? Apa jangan-jangan kita balik kembali ke tahun 1800-an? Tori! Tori hanya tersenyum tipis, menghirup udara hangat bercampur aroma rempah. Troy tiba-tiba ribut di kepalanya. Bocah, hati-hatilah, jangan terkecoh. Suasana ini dibuat oleh ahli yang sangat kuat. Lihatlah langitnya, sama persis seperti matahari sungguhan. Ini sungguh sesuatu yang membutuhkan kekuatan yang besar, bocah. Ya, aku tahu Troy. Sudah jelas, ini semua leluhur tua yang melakukannya. Aku yakin di sini aman. Mereka berjalan mendekati seorang kakek tua yang sedang memanggang sate kolang-kaling di anglo kecil. Asap tipis naik pelan, aroma gula merah dan madu terpanggang tercium dengan jelas. Kakek itu nampak sangat biasa, janggutnya putih tipis, tangan keriput, dan ikat kepala yang lusuh. Oh, nak, mau coba? Ini masih panas, baru saja masak, nak. Tori langsung mengambil 5 tusuk sate kolang-kaling, 3 roti sate, dan 2 apem, dan segenggam permen jahe. Semua tanpa ragu sedikit pun. Jaka melongo. Kau serius mau jajan dalam situasi sekarang ini, Tori? Tori mengeluarkan 1 kingsel merah, batu roh yang bernilai tinggi. Cahaya merahnya langsung menarik perhatian, meskipun kakek itu nampak tidak terkejut. Kakek itu buru-buru mengibaskan tangannya. Waduh, nak, ini terlalu tinggi. Aku tidak punya kembalian. Tori menyodorkan kingsel itu dengan tenang. Simpan saja, kek. Sebagai gantinya, boleh saya minta satu hal? Kakek itu menatap Tori cukup lama, kemudian tersenyum, senyum yang aneh, seolah mengetahui sesuatu. Tanyakan saja, apa yang ingin kau ketahui, nak? Kakek tua ini tahu beberapa informasi. Tori tidak mengubah ekspresi. Kami mencari leluhur tua Benteng Langit. Kemana kami harus pergi? Kakek itu mengangguk, kemudian menunjuk ke ujung jalan. Pergilah ke kedai bakpao daging anugerah langit di ujung sana. Beliau sering mampir jika lagi pengen bakpao isi daging sapi cincang sama kuah kaldu yang panas. Kadang pagi, kadang malam. Jika beruntung, kau akan bertemu dengannya, nak. Tori kemudian mengangguk. Baik, terima kasih, kek. Lalu ngomong-ngomong. Namun saat mereka menoleh kembali, kakek itu sudah menghilang. Tidak ada jejak kaki, tidak ada pintu di dekatnya. Hanya anglo yang masih menyala dan tusuk sate kosong tertancap di tanah. Jaka menelan ludah dengan keras.
siapa kakek misterius itu tadi? Aku rasa dia bukanlah penjual biasa. Bahkan aku tidak merasakan ia pergi, Tori. Entahlah Jaka, ingatlah, di sini adalah benteng langit. Sudah pasti di sini berisi orang-orang hebat. Tapi apemnya cukup enak juga. Troy dalam kepalanya kegirangan. Apalagi apem sintetis bocah, pasti lebih legit. Mereka kemudian melangkah menuju ke kedai yang ditunjuk. Pintu kayu terbuka, memancarkan aroma bawang goreng, kaldu panas dan daging cincang yang memenuhi seluruh ruangan. Di dalam hanya ada 4 meja kayu tua. Seorang ibu pemilik kedai sibuk membungkus bakpao. Pelanggan ada 2, seorang bapak tua membaca koran bambu dan seorang pemuda sedang mengaduk teh perlahan. Tori dan Jaka duduk di meja dekat jendela. Mereka memesan 10 bakpao daging, 2 mangkuk kuah kaldu besar, 2 gelas teh jahe panas. Dan waktu terus berjalan, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak ada aura kuat, tidak ada tekanan energi, tidak ada tanda-tanda leluhur tua muncul. Jaka mulai gelisah, mengetuk meja dengan irama yang cepat. Kaki penjual sebelumnya mungkin bohong kali ya, atau kita salah kedai, atau mungkin leluhur tua tidak ingin ketemu dengan kita, Tori. Seharusnya ia tahu jika kita datang, bukan? Tori tetap tenang, memeriksa keadaan sekitar. Setiap orang di kedai nampak normal. Itu terlalu normal. Hei bocah, sepertinya leluhur tua di tempat ini adalah seorang wanita. Karena aku merasa yakin laki-laki tidak selalu berbahasa basi seperti ini. Apakah kita sudah melewatkan sesuatu? Atau orang yang kita cari memang sengaja tidak mau ditemukan? Di luar jendela, bayangan panjang mulai muncul di tanah. Matahari bergerak ke barat. Suara angin membawa bunyi anak-anak tertawa. Namun atmosfer di dalam kedai berubah perlahan. Lebih sunyi, lebih padat, seolah udara menekan dari segala arah. Kedai bakpao daging Anugerah Langit sore itu berada dalam kondisi paling hidupnya. Cahaya kuning keemasan matahari senja menyusup melalui celah jendela kayu yang dipenuhi goresan waktu. Debu-debu tipis berterbangan halus ketika sinar matahari menembus ruang kedai, membuat suasana terlihat tenang namun sangat realistis. Di meja paling dekat jendela, Tori dan Jaka duduk dengan posisi yang sudah tidak elegan lagi. Tubuh mereka seperti tenggelam dalam kenyang yang brutal. Di depan mereka, 36 kulit bakpao kosong berserakan seperti bukti kejahatan gastronomi. 5 mangkok kuah kaldu yang bahkan bagian bawahnya sudah digosok untuk memastikan tidak ada sisa. Tumpukan tusuk sate yang jumlahnya bahkan tidak bisa dihitung lagi. Perut Jaka sebenarnya sudah tidak mampu memakan apapun, tapi bakpao itu seolah menembus batas logika manusia atau kultivator manapun. Jaka memegang bakpao yang ke-37. Ia menggigit pelan dan wajahnya berubah seperti orang menemukan jawaban atas hidupnya. Ini tidak masuk akal, Tori. Aku sudah berada di kios order ke-7 puncak, tapi perut spiritualku tidak butuh makanan lagi. Namun, kenapa rasanya aku pengen nangis memakan ini? Sungguh enak sekali, Tori. Tori menelan bakpaonya, pipinya menggembung kecil. Ia menaruh bakpao terakhir ke piring dengan gerakan pelan, seolah memberikan penghormatan. Aku juga sama Jaka. Rasa dagingnya, bumbunya, kuahnya, makanan ini benar-benar terasa nyata. Roy di dalam kesadaran spiritualnya langsung menimpali dengan gaya sok tahu. Bocah, yang kau makan bukanlah sesuatu makanan yang bisa kau makan. Setidaknya itu bukan sekedar makanan biasa. Mungkin harta paling bernilai di dunia manusia tidak akan sebanding dengan sepotong bakpao itu, bocah. Roy mengendus mangkok yang kosong, masih berharap ada aroma yang tersisa. Kemudian ia berdiri, kursinya menggeser lantai kayu. Ia berjalan menuju pintu dapur. Jaka melihatnya dan ikut berdiri, tapi tidak mengikuti. Ia hanya menatap tumpukan bakpao kosong dengan ekspresi bingung, seperti baru melihat hasil kejahatan dirinya sendiri. Di dapur belakang, Tori membuka pintu kayu. Pintu itu terbuka, suhu langsung berubah. Udara di dapur begitu lembab, lebih panas, dan lebih beraroma rempah. Seorang wanita parubaya, tubuhnya kegemuk, sedang mengangkat tutup kukusan bambu raksasa. Uap panas naik seperti kabut kecil.
saat Tori melangkah satu langkah ke dalam. Tekanan spiritual tidak terlihat menghantam dadanya. Tekanannya sangat dalam dan stabil, seperti seseorang yang sudah hidup terlalu lama, terlalu mahir, terlalu berpengalaman. Tori spontan menunduk hormat dan membungkuk dalam-dalam. Senior, hidangan senior sungguh luar biasa. Junior ini bernama Tori dari Benteng Aurora mengucapkan terima kasih banyak. Maichi mengipas wajahnya pelan, memakai daun pisang. Logat Jawanya kental dengan suara yang lembut. Dalah, kau pengunjung pertama dari luar Benteng Langit. Monggo, bersenang-senanglah. Di sini aman, tidak perlu khawatir. Tori menelan ludah. Perempuan sederhana itu memiliki kedalaman seperti jurang. Ia tidak menampilkan tekanan, tapi justru itu membuatnya semakin berbahaya. Terima kasih Maichi. Aku heran, kenapa master hebat sepertimu hanya melakukan tugas membuat makanan. Lah yo, aku malah yang heran. Padahal aku sudah menekan kemampuanku. Malah ada pemuda hebat yang mengetahuinya. Ya, di sini memang seperti ini, Ger. Jadi biasakan dengan itu. Apakah kau mau nambah bakponya? Tori langsung buru-buru menggeleng. Terima kasih, aku sudah kenyang sekali Maichi. Tapi, bolehkah junior ini bertanya? Kami mencari leluhur tua. Katanya beliau sering mampir ke sini. Maichi membuka kukusan lain. Aromanya langsung menyerang hidung. Maichi menggeleng dengan santai. Lah, ya aku ini orang ngerti, Ger. Leluhur tua itu kadang datang, kadang juga tidak. Kadang jadi kucing liar yang tidur di atap, kadang juga menjadi bocah yang minta bakpo gratis. Aku malah jarang sadar jika beliau datang. Jika beruntung, pasti kau akan bertemu dengannya, Ger. Tori terdiam beberapa detik. Jaga di luar kemudian menyembulkan kepalanya dan ia berbisik dengan panik. Tori, kita tidak bisa menghabiskan waktu di sini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Maichi cuma tertawa dan suaranya ringan. Tenanglah kalian. Jika kalian kemari diundang oleh beliau, ia pasti akan menemui kalian. Anggap saja saat ini kalian disambut di pintu gerbang rumahnya. Nikmati saja apa yang kalian suka di wilayah ini. Tori akhirnya membungkuk sekali lagi. Baiklah, terima kasih Maichi. Tanpa buang waktu, ia menarik lengan Jaka dan keluar dari dapur. Begitu mereka keluar, suasana kedai yang tenang langsung berubah karena adanya seorang anak perempuan kecil berdiri tepat di depan pintu. Anak kecil itu berumur 6 tahun, rambutnya pendek, pipinya tembem, bajunya lusuh tapi bersih. Ia memegang mangkok kayu kosong seperti sedang menunggu seseorang dari tadi. Anak kecil itu bersuara dengan polos. Paman mau jual sate kolang-kaling itu tidak? Bolehkah aku beli? Sekar lapar sekali, Paman. Tori kemudian jongkok dan tersenyum lebar. Ia menyerahkan semua sate kolang-kaling yang masih ia pegang. Jaka menatapnya sebentar, kemudian ikut memberikan semua sate roti yang ia punya. Ambillah semuanya, lalu pulanglah. Ini sudah sore. Sekar menggenggam makanan itu erat, tapi tatapannya tetap cerah. Wah, Paman baik sekali. Sekar ingin traktir makan mie pangsit ya. Di ujung sana, mie pangsitnya enak banget, Paman. Tori dan Jaka saling memandang, bingung. Orang tuamu ada di mana, Dek? Sekar menunduk, suaranya kecil, hampir seperti tertelan angin. Papa sama Mama sudah tidak ada. Sekar tinggal sendirian, Paman. Jawaban itu menghancurkan hati Tori dalam sepersekian detik. Jaka mendengarnya dan langsung terbelalak. Di mata seorang master elemen semesta, energi anak kecil itu luar biasa ganas. Walaupun wajahnya polos, tubuh kecil itu mengandung kekuatan yang besar. Jaka dalam hatinya berkata, anak seumuran dia, 6 tahun, tapi sudah berada di ranah kaisar puncak. Apa-apaan ini? Di masa depan, ia akan menjadi monster yang mengerikan. Orang tuanya sebelumnya pasti luar biasa. Jaka kemudian mengambil pose bangga. Gadis kecil,
Bagaimana jika mulai hari ini kau akan menjadi muridku? Aku akan mengajarimu berbagai keilmuan yang luar biasa. Sekar menatap Jaka dengan lama, kemudian mencibir. Tidak mau. Sekar mau makan mie pangsit. Baiklah, ayo kita makan mie pangsit lebih dulu. Kebetulan paman juga lapar. Wah, asik. Paman yang terbaik. Paman gondrong itu tidak asik. Hei gadis kecil, paman ini bernama Jaka Guntur, bukan paman gondrong. Paman gondrong, paman gondrong. Jaka hampir tersedak udara. Mereka bertiga berjalan menelusuri jalan tanah liat itu. Anak-anak lain muncul dari gang, penasaran melihat Sekar digendong oleh seseorang pria asing. Gerobak lewat dengan perlahan. Suara ayam dari kejauhan bercampur dengan bunyi tombak kayu yang dipukul anak-anak untuk bermain. Lalu, dari bukit kecil di belakang kampung, azan maghrib terdengar jelas dan merdu. Suara azan. Sudah sekian lama aku tidak mendengarnya. Kau benar Tori, tempat yang sangat nyaman. Sekar menendang-endang kaki di gendongan Tori, tidak sabar menunggu mie pangsitnya. Kedai mie pangsit berada di ujung jalan. Bangunannya kecil, hanya 3 meja kayu memanjang dan 1 tunggu besar di depan. Aroma bawang putih goreng, kuah kaldu, dan mie rebus membuat perut Jaka kembali berderak. Mereka duduk. Sekar kemudian duduk di bangku paling kecil. Kaki pendeknya tidak sampai ke lantai. Ia mengayun-ayunkan kakinya dengan cepat, menunggu makanan. Jaka menggosok perutnya. Entah kenapa tempat ini lama-kelamaan membuatku betah. Tori menatap langit jingga di luar. Matanya setengah terpejam menikmati damai. Ya, aku juga, Jaka. Rasanya seperti kita kembali ke masa kita kecil. Di sini benar-benar luar biasa. Troy di kepalanya langsung protes dengan keras. Ya, tapi bagiku ini membosankan bocah. Pergilah ke rumah bordir, diskotik gitu kek. Diamlah kau, Troy. Dari kejauhan, di bawah pohon beringin besar, seorang kakek tua botak duduk beralaskan tikar bambu. Ia mengenakan pakaian lusuh. Jari-jari kurusnya mengetuk-ngetuk tanah sambil mengamati Tori, Jaka, dan Sekar. Ia tersenyum tipis, senyuman yang tidak menunjukkan niat baik maupun buruk. Senyuman seorang yang sudah hidup terlalu lama. Tidak ada yang menyadarinya. Malam perlahan turun. Lampu minyak mulai dinyalakan satu persatu. Udara menjadi lebih dingin, tapi aroma masakan hangat membuat kampung itu tetap hidup. Benteng langit yang seharusnya menjadi lokasi suci para leluhur, tempat pertemuan para senior tingkat tinggi, dan area penuh energi spiritual. Malam itu benar-benar terlihat seperti desa kecil biasa. Tidak ada tekanan, tidak ada perubahan energi, dan tidak ada tanda bahaya. Hanya mereka bertiga menikmati mie pangsit panas, sambil ditemani tawa Sekar yang terus memanggil Jaka dengan sebutan Paman Gondrong. Dan itulah momen pertama mereka, di mana dunia benar-benar terasa damai. Namun, damai semacam itu tidak pernah bertahan lama di benteng langit. Malam sudah turun sepenuhnya. Suhu udara di benteng langit mulai turun, membuat uap hangat dari setiap mangkok mie pangsit mengepul jelas di udara. Lampu-lampu minyak tanah yang menggantung di setiap sudut kedai bergoyang pelan diterpa angin malam. Pantulan cahaya yang menari di meja kayu menyorot tumpukan mangkok kosong yang disusun seperti menara yang tidak masuk akal. Bau minyak bawang, kecap asin, dan kaldu ayam pekat memenuhi ruangan. 15 mangkok jumbo di sisi Sekar, 5 mangkok jumbo di sisi Jaka, dan 3 mangkok di sisi Tori. Pemilik kedai, seorang pria parubaya dengan celemek lusuh, sudah berkali-kali mengucek mata, benar-benar tidak percaya. Ia sampai memegang mangkok, menimbang-nimbang dengan ekspresi linglung, seakan memastikan ukuran mangkoknya tidak tiba-tiba menyusut. Sekar duduk santai dengan kaki kecilnya menggantung, menepuk-nepuk perutnya yang secara ajaib tidak membesar sama sekali. Tidak ada tanda-tanda ia baru saja menghabiskan makanan sebanyak pasukan yang baru pulang dari perang. Sekar tertawa polos menatap Tori sambil menggoyang-goyangkan mangkok kosong terakhirnya. Ah, kenyang sekali. Paman Tori yang bayar ya. Sekar tidak bawa duit. Tori mengangguk pelan sambil mengusap kepala Sekar dengan lembut. Tentu saja paman yang akan bayar. Jaka
dengan wajah penuh percaya diri seperti biasa mengeluarkan sesuatu dari saku dalamnya. Sebuah jepit rambut kecil berbentuk kupu-kupu terbuat dari kristal Raja Ungu Muda yang memantulkan cahaya minyak tanah. Raja pelindungan di dalamnya berlapis halus, raja khusus milik Jaka. Ia memasangkannya ke rambut Sekar dengan hati-hati. Ini buatmu gadis kecil, dan pakailah. Setidaknya ini akan melindungimu sekali. Sekar menyentuh jepitnya dan matanya membulat berbinar. Wah, terima kasih Paman Gondrong, kau juga baik hati. Ucapan itu membuat Jaka langsung membusungkan dada lebih tinggi dari biasanya. Tentu saja, Paman Gondrongmu ini bisa diandalkan. Pemilik kedai memandangi tiga orang itu dengan ekspresi campuran antara kagum dan takut. Ia bahkan tidak berani meminta tambahan bayaran. Satu kingsul saja bisa membeli kedai itu 5 kali lipat. Setelah membungkuk dengan sopan, Sekar berlari kecil ke arah jalan kampung yang diterangi lampu minyak tanah. Ia melambai-lambai, kemudian menghilang di balik deretan rumah. Tori mengambil satu kingsul merah lagi dan menaruhnya di meja. Meja itu bergetar pelan. Pemilik kedai langsung menelan ludah sampai terdengar bunyinya. Saat Tori dan Jaka hendak pergi, tiba-tiba langkah pelan dari arah pohon beringin besar di sebelah mulai terdengar. Ritmenya teratur, tidak tergesa-gesa, tetapi setiap hentakan tongkatnya seperti memukul jantung mereka. Kakek tua itu muncul dari balik bayangan. Kulitnya keriput, punggungnya sedikit bungkuk, memakai sarung lusuh kopiah hitam dan tongkat kayu retak yang memancarkan getaran halus. Matanya tajam, terlalu tajam untuk orang yang nampak setua itu. Begitu ia mendekat, tekanan spiritual menghantam seperti gelombang air laut. Tidak ganas, tenang, dalam, tapi cukup untuk membuat kedua pemuda itu refleks menurunkan bahu. Apakah lelaki tua itu leluhur tua Benteng Langit? Jika benar, maka Tori dan Jaka tidak perlu mencarinya lagi.